warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismail Ulum di pertemuan 7. Untuk kali ini saya akan sharing sama kalian mengenai CRUD di Laravel. Apa sih itu CRUD? CRUD itu bisa dikatakan atau kepanjangan dari create, read, update, sama delete. Dan biasanya CRUD ini digunakan untuk mengolah data, terutama data berupa teks ya, atau data pribadi gitu. Facebook yang kayak gitu kan banyak. Nah, digunakan untuk itu konsep CRUD ini. Nah, untuk menjalankan CRUD di Laravel, kalian buka dulu si examnya. Examnya jalankan yang MySQL sama Apache. Kalau udah, kalian PHP MyAdmin. Nah, buka yang localhost yang ini. Lalu kalian bikin bikin database baru yang namanya dbhost. dbtest. Nah, udah. Lalu kalian buka folder ini, folder Laravel yang kemarin kalian buat di command report. Kalau udah, kalian config di .env-nya. Nah, sebelah sini Laravel. Kalian rubah menjadi db test. Samakan dengan yang ini ya, db test. Save dulu. Kalian pergi ke cmd, masuk ke direktori tersebut ya. cd blow. Kita php attention. Kita update dulu. Kalau sudah ribu. Oke, masih bisa gunakan, berarti aman-aman aja Laravel kalian. Oke, kalian masuk ke nah, di modul itu halaman 58, database migration ini diperuntukkan untuk atau digunakan untuk para programmer jikalau memang ingin ya tadi CRUD ya, menggunakan konsep CRUD. Migration ini mempermudah para programmer untuk melakukan konsep CRUD gitu di dalam Laravel. Nah, untuk perintah bikin migrationnya php artisan make migration, lalu nama migrasinya itu bikinnya di cmd. Nah, kalian di sini, tapi harus masuk ke blog ini ya. Terus masuk folder ke Laravel tadi. Terus kalian ketikkan php artisan make .2 migration create user tablet. Nah, sebelum kalian enter pastikan dulu. Nah, nanti bakal muncul ini create user table, ini bakal muncul di database migration. Nah, di sini ini kan baru ada satu nih, di database migration. Kalian di sini tinggal enter aja create migration. Nah, langsung bakal muncul di sini apa yang kalian buat tadi. Isinya apa? Nah, ini di sini ada up sama down. Ini intinya ya. Kalau up di modul itu digunakan untuk menambahkan tabel, kolom atau indeks pada database, sedangkan down mengembalikan operasi yang dilakukan oleh metode up. Nah, di halaman 58 itu ada sedikit kayak gini. Kita rubah intinya kayak gini. Kita rubah yang ini nih, create tabel lagi. Kita rubah bagian desainnya dengan klik ATS, atas sama buah harus sama. Lalu di dalam ininya kita tambahkan instrument.
increment ID. Lalu yang kedua itu string. String nama. String name. Ini hati-hati ya titik komanya. String name. Terus headline. Nah, di sini kita udah bikin like. Kalau misalkan kalian udah bikin, ada perintah artisan PHP artisan migrate, itu untuk mengupdate ya, mengupdate. Nah, asalnya nih di sini kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa di dalamnya. Kita PHP artisan migrate. Migrate ini untuk mengupdate apa yang kita ketikkan dari situ. Oke, sukses. Ada 2 download di sininya. Nah, di sini ada flag. Oke. Baik, kita lanjut ke model, membuat model. Membuat model di halaman 59 ya. Perintahnya itu PHP artisan make model. Nama modelnya jangan lupa strip M. Nah, di sini PHP artisan make model mahasiswa strip M. Enter. Oke, nah tadi kan kita bikin migrasi, sekarang mah kita bikin model. Kalau model itu adanya di mana? Kalau model itu menurut di modul itu adanya di app. Nah, mahasiswa. Yang asalnya kan user doang, defaultnya itu user. Sekarang kita bikin yang mahasiswanya. Tadi kita bikin yang mahasiswa. Oke. Kalau udah seperti biasa, kita edit di file migration tadi di halaman 60 tuh. Kita edit. Kita edit di bagian ininya. Create mahasiswa table. Di migrationnya ya. Nah, bagian ini aja. Ini kita gantiin increment. Nah, increment ini digunakan untuk angka ya. Nanti bakal muncul di sana. ID, nah ID kan tulisan juga. Lalu di sini ada npm, tipe datanya itu string. npm nama, terus kelas, prodi. Udah gitu. Tambahkan segini aja. Kalau udah save, atau kalian mungkin ada yang udah auto save. Kalau udah seperti biasa kalian ketikkan perintah apa? Nah, PHP artisan migrate. PHP artisan migrate. Sebentar. Oke. Nah, di sini error. Ini yes. Increments. Jadi coba kalian bisa migrate lagi.
Oke, udah selesai. Ingat ya. Aduh, udah 10 menit. Baru gitu aja udah error. Itu kita huruf guys. Oke, silakan kalian refresh. Nah, ada mahasiswa. Tadi kita bikin ID, npm, nama kelas, prodi, kita update. Oke, lanjut ke ini nih, appropriate provider schema. Nah, di sini kita akan menambahkan suatu default ya, string di itunya, di service provider. Kan ini gini dulu, kalian buka yang pp provider. Nah, terus ada tulisan service provider. Nah, ini. Nah, di sini nih bagian bot. Kalian ketikkan schema titik 2 VLT string NTH hiji 9 hiji, jangan lupa tutup. Nah, terus di sini kalian harus nambahin ini tapi copy. Saya lupa lagi itunya. Nah, kalian tambahin ini use illuminate support facade schema sananya. Nah, buat si ini schema nya library udah save. Kalau udah kita lanjut ke buat controller di halaman 60. Buka lagi CMD-nya. Kalian ketikkan php artisan make gitu controller mahasiswa controller Nah, nanti kita kan di sini bikin controller bakal muncul di config nanti bakal muncul di app http controller. Nah, mahasiswa controller yang barusan kita bikin. Controller. Lalu kalian lanjut ke route web. Web. Nah, kalian tambahin route di bawah sini. Route titik 2 resource titik MHS koma mahasiswa controller. Nah, mahasiswa controller ini nama si controller tadi ya. Ini MHS itu nama dari functionnya, nanti bakal ada. Lalu atau buka lagi si kontrol mahasiswa kontrolnya. Mahasiswa kontrolnya lihat ini. Tambahkan di bagian crypt. Nah, ini karena kosong nih. Kalian tambahkan return view
view. Itu view mahasiswas dot grade. Jangan lupa titik koma. Lalu save dulu. Kalian lanjut ke bikin view untuk insert tabel si mahasiswanya. Kalian bikinnya di resource view. Nah, di sini kan asalnya ada welcome blade doang. Welcome blade aja yang ini nih. Nah, ini kita tambahkan create.blade. Tapi kita tambahkan dulu si folder di sini, new folder mahasiswa S. Di dalam folder itu kalian tambahkan new file lagi, create.blade.php. Oke, create.blade.php. Lalu kalian ketikkan sintaks di halaman 62. Kebetulan saya udah bikin view. Nah, ini itu semua ya udah. Kalian masukkan di create.blade itu, save. Nah, save. Silakan kalian masuk ke localhost 8000/mhs/script. Oke, ini terjadi error ya. Error di sini. Saya lupa ngasih use app mahasiswa di bagian controller, mahasiswa.controller. Kalian balik lagi ke mahasiswa.controller. Nah, di sini belum use app slash mahasiswa. Koma. Error lagi, coba kalian tambahkan di sini use app/mahasiswa. Coba kalian ketikkan PHP sensor. Ini pergi ke mahasiswa controller. Itu di bagian routes web. Routes web. Nah, ini kelebihan S.
Jadi ya agak rumit juga di sini. Tapi ini tampilannya masih kayak gini ya. Yang view masih kayak gini. Kita tambahkan bootstrap. Yang starter template ambil, lalu kalian pergi ke bagian create.blade tadi. Kita pastikan di sini. Yang ininya hapus, kalian masukin dari ini, div paling ini. Terus pasti di situ. Save. Coba kalian Oke, ini kita rubah ya. Tambah data mahasiswa. Title-nya. Oke, nah ini belum bisa disubmit. Mengapa? Karena kita belum bikin si bagian ininya, bagian method. Kita lanjut aja ke bagian ini, simpan data ke tabel mahasiswa, halaman 64. Kalian buka di bagian controller mahasiswanya ya. Controller mahasiswa apps. Nah ini controller mahasiswa controller. Di bagian store request, nah ini kalian isikan $MHS sama dengan new mahasiswa dolar M sama dengan $request get npm yang kedua itu nama kelas prodi. npm kelas prodi $MHS save. Return redirect MHS with success.
with success, koma mahasiswa hasil ditambahkan. Oke, kita lanjut ke membuat view untuk tampilan utamanya. Kalian setting dulu di bagian controllernya, masuk controller sama ke index. Nah, karena halaman utama itu dolar mahasiswa sama dengan mahasiswa kali koma return view mahasiswas dot index koma compact mahasiswa. Nah, agar bisa nampilkan kontrolernya, kalian pergi ke resource view mahasiswa, kalian tambahkan index.blade. Lalu kalian tambahkan source code di halaman 65. Di sini ambil lagi bootstrapnya. Seperti biasa ya, ini hapus. Kalian ambil dari div yang ini pertama. Ininya ganti index page. Oke, langsung aja coba kalian akses ininya sama S aja. Ya, dikarenakan kita masih, kita coba nambahin 65 pesan mahasiswa B kita submit. Nah, udah bisa. Kalau gini berarti kita tinggal edit sama delete nya. Tinggal update sama delete ya. Untuk update kalian seperti biasa balik lagi ke controllernya, mahasiswa.controller. Di situ ada perintah yang edit. Mana edit? Show. Nah, ini yang edit ini. Kalian masukin perintahnya tuh di halaman 66. Dolar mahasiswa dengan
mahasiswa. Find ID. Return view. Mahasiswas dot edit koma compact mahasiswa ID. Lalu kalian bikin di resource-nya, resource mahasiswa, new file edit.blend .php. Kalian tambahkan lagi source code di halaman 66 sampai halaman 68. Kalau saya udah nah, kalian ambil lagi si ininya seperti biasa. Update ini kita coba dulu update. Dari body ambil, sorry, dari div di situ. Hapus nanti. Save. Lalu kita langsung aja ke controller mahasiswa lagi. Masuk controller. Kalian di bagian update to specification ini, nah request ini, ini kalian tambahin $MAS hampir sama yang di atas ya, dengan mahasiswa pin $ID $MAS npm $request get npm npm nama kelas prodi. Sebetulnya ini hampir sama dengan di sini, sama persis, tapi ya saya ketik manual aja biar kalian paham awalnya. Itu direcek MAS with success.
tambahkan. Lalu kita langsung aja ke bagian controller lagi. Controller di bagian destroy. Nah, destroy ini pergunakan untuk menghapus ya. Menghapus dolar MHS, dolar MHS sama dengan mahasiswa. Seperti biasa diberi 2 pin. Membuka dolar ID, dolar MHS delete. Ambil aja nih. Diubah ya, tambah ubah hapus. Oke. Kita pergi ke sini lagi. Kita coba melakukan pelamar lagi. 64 mahasiswa itu siapa ya? Risma. Nah, ada Risma, kita coba edit. Risma misalkan Meo. Terus kita delete. Udah. Berhasil ya guys. Jadi 40 menit. Sorry aja kalau misalkan saya masih banyak salah-salah ya. Jujur Rafael ini memang lumayan rumit, terutama bagi pemula seperti saya. Di sini saya jatuh sharing aja. Jadi sekian aja dari saya. Mudah-mudahan kalian ngikutinnya gak bisingnya video ini. 40 menit loh. Sorry aja. Sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.